producer tag you. Ya, studio baru. Ya, baru pertama kali dan kita akan mengguncang dunia sosmed terkait dengan ketidakbijaksanaan kalau kita ngetik pada komentar apa ya? Di sosial media, terutama di Instagram. Iya kan ya? Iya. Bisa komentar? Bisa, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau komen ke kontennya pemerintah gimana? Sama saja, biasanya itu dilempar sama buzzer. Tapi yang ini tidak ada sama sekali ya. Insya Allah. Dan pakai jasa buzzer ya. Karena sama buzzer. Iya. Apakah ini murni kesalahpahaman ataukah ini murni memang kesengajaan dan lain sebagainya? Nanti kita kupas. Terkait dengan postingan itu dan tanggal 3 Mei ya. Iya, 3 Mei. Ada Kang Mas Yogi di sini. Hai. Selamat pagi, siang, malam. Kalau nontonnya siang, pasti siang. Ya iyalah. Dan juga diajeng Devi. Iya. Baru pertama ya. Iya, pertama kali. Salah satu talent dari Bambang. Betul. Talent, Ya. talenta. Mungkin rada kolonial ya. Kita orang telenan dulu ya. Iya. Telenan ya. Ya. Oke. Mik mulu saya. Ya jadi bahasa murah kayak itu. Orang kita wajah. Ya. Oke. Kita lanjut, sebelumnya kita awali dengan yang namanya Pantai Adi. Saya menuju ke Devi aja ya. Ini tes dari kita biasanya di Cedegan ini. Oh, ada tesnya juga. Ada. Kalau nggak lulus tes ya biar. Ya udah, berarti bubar ini pulang langsung. Wah, begitu juga. Pilih satu dari dua kata yang akan saya berikan dan tolong dijawab dengan cepat. Oke, siap. Oke, siap. Putus atau sambung? Sambung. Padat atau kuat? Padat. Timbang atau berimbang? Berimbang. Teks atau konteks? Konteks. Alur atau irama? Alur. Tumbuh atau kembang? Tumbuh. Citra atau refleksi? Citra. Alur atau komposisi? Alur. Berita atau cerita? Cerita. Ya gue selesai. Selesai. Ini semua cerita. Ya cerita. Saya mau cerita. Ya cerita ya. Pokoknya Apa? nah yang di awal Ngomongin apa tuh? yang tadi. Oh iya loh, aku ragu. Enggak, intinya gini. Itu peristiwa apa tuh sebenarnya? Kok bisa sampai serumit ini? Kok belum selesai kan ya? Belum selesai kan? Belum. Atau menuju proses penyelesaian? Proses. Proses. Insya Allah kalau bisa diselesaikan ya secara bijaksana sih, kalau menurutku secara dewasa ya nggak usah marah-marah. Nah iya, masalah itu kan ada dua tuh. Masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan. Ya sudah. Iya. Kalau yang sudah bisa diselesaikan sudah selesai. Yang nggak bisa ya sudah. Nggak bisa. Ya jodoh aja nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Itu kan banget. Peristiwanya itu apa? Oke. Peristiwanya. Tanggal 3 Mei atau 2 Mei itu saya, ya tim saya bersama talent-talent lainnya. Saya juga kan kolaborasi sama sekolah model juga, sekolah model Tuban yang dididik sama Bu Andi di situ. Dan saya bawa talent saya sendiri, para influencer, kita ini influencer, content creator, orang-orang yang punya follower gemuk. Itu saya kumpulin, saya jadiin satu, dan kalau ada job atau yang bersifat untuk meramaikan, saya ajak. Nah kebetulan itu di tanggal 2 nih Mbak Devi. Iya. Malam ya? Malam, Pak. Di tanggal 2 itu kita mendapat kehormatan untuk menerima undangan di sana dan membuat konten di sana, dan sekalian juga mempromosikan kalau di sini ada tempat baru gitu. Ya seperti brand-brand sebelumnya kerjasama sama teman-teman juga gitu. Apa itu, boleh disebutkan tempatnya? Glamour Tour and Bistro. Yang baru itu ya? Iya.
Jadi di situ tempat sarana olahraga mungkin teman-teman sekarang di sosmed juga lagi ramai juga tentang biliar gitu kan. Olahraga biliar ini kan sekarang mungkin lagi naik lagi gitu kan. Terakhir juga kan juara dunia juga datang ke Indonesia kan. Regis. Jadi sekarang lagi naik daun lagi lah. Nah, kebetulan di Tuban juga lagi banyak peminatnya. Ada tambah lagi. Ada tambah lagi yang baru, buka yang baru. Kebetulan saya dipercaya untuk menghandle konten dan talent-talentnya itu. Itu berarti pas launching gitu ya? Pas launching, grand launching. Nah, itu postingan Anda waktu itu, ada nggak yang sisinya itu memang agak ini gitu? Apa masih ada sesuai dengan tata susila dan etika begitu atau enggak sama sekali? Apa sosmed itu masih begitu gitu? Iya. Ada etika. Ada waktu itu. Ada waktu itu. Kalau untuk Seperti biasa. seperti biasa aja sih Pak. Cuma kalau untuk pakaian terbuka ya atau sedikit terbuka, mungkin kita bisa lihat di sosmed sebelah deh. Mungkin itu lebih parah. Iya kan? Tapi yang di sebelah itu juga ini juga apa namanya? Diundang juga di situ, enggak? Sebelahnya mana ini? Nah, kayak yang di sosmed sebelah tadi loh. Sosmed. Oh maksudnya yang pakaian terbuka tadi? Ya, Iya, semua kita undang. Oh gitu. Tapi tidak keseluruhan. Ya, ya. Karena kan kembali lagi ya, passion itu kan diri kita. Ya sebagai rasa percaya diri kita juga Pak. Jadi kita PD-nya pakai ini, mungkin Pak Denny pakai belakon karena PD-nya seperti ini. Gitu. Semua punya ciri sendiri. Punya ciri khas. Punya style sendiri. Ya. Kalau yang belangkon itu kan belangkon liberal namanya. Dan tiba-tiba setelah postingan Anda 16 menit setelah itu ada komen seperti itu. Betul Pak. Mbak Devi gimana? Gitu. Melihatnya seperti Mbak Devi selaku talent Salah satu yang diundang juga. diundang juga di situ. Bikin konten juga. Ya, kan talentnya tuh banget, jadi otomatis juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan Glamour and Bistro itu ke khalayak Tuban juga, khalayak umum. Dan kebetulan Mas Yogi waktu itu nge-share ya, setelah posting kan nge-share di grup kan ya. Nah, ini udah di-share lah pokoknya ya. Setelah itu aku kepo juga, oh gimana ya hasilnya videonya gimana, akan penasaran. Terus pas tak lihat, terus tak scroll gimana, ya kepo ya, namanya kepo juga. Ternyata ada salah satu komen yang menurut saya itu agak kurang pantas gitu ya. Karena saya sebagai ibu rumah tangga, maaf. Soalnya memang gimana ya? Saya kan konten kreator gitu, memang pekerjaan saya itu membuat video setiap harinya itu, walaupun saya di rumah, saya juga memproduksi video, walaupun sambil ngomong anak juga di rumah, itu maksudnya itu salah satu momen pekerjaan saya yang memang saya bisa menghasilkan dari membuat video tersebut gitu, tanpa meninggalkan anak saya kalau keluar rumah gitu ya. Dan maksud saya di sini kenapa harus komen seperti itu gitu, di dalam video tersebut itu ada saya gitu loh, dan ada semua perempuan-perempuan lain yang ada di dalam sana, termasuk tamu undangan juga ya Mas Yogi ya. Dan dengan nggak pantasnya komen gimana Mas, LC Tuban pada kumpul tak gitu. Itu yang komen itu salah satu sosok hebat menurut saya. Saya pernah mengagumi beliau dengan segala prestasi yang dimiliki, dan agak kaget aja yang komen kok beliau gitu loh. Jadi agak gemeter juga saya baca komen itu. Jangan-jangan bukan beliau. Beliau sih, saya tetap menyebutnya beliau sih. Akhirnya pas tinggal di Oh dibajak gitu ya. Iya, dibajak. Saya rasa enggak ya, soalnya udah dewasa juga ya. Terus saya komen lah. Siapa tahu istrinya yang komen. Makin panjang nanti. Terus perasaannya gimana waktu itu? Gitu langsung seketika itu langsung gemeter itu, sambil bales itu sampai tipe semua Pak, aku bales itu sampai 2 kali komen ya aku ya. Termasuk saya tak jawab gitu. Termasuk saya toh Pak. Soalnya kan saya merasa saya ada di video tersebut gitu. Jadi kalau saya juga merasa juga nggak salah kan kalau saya merasa tersinggung, walaupun saya tidak LC ya. Tapi saya dikatain LC, maksudnya secara nggak langsung kan ngatain LC ya Pak ya. Soalnya kan kan kayak dia itu ngejudge semua orang yang ada di video itu LC kan pada ngumpul tak, berarti kan semua perempuan yang ada di situ gitu. Terus saya komen lah, setelah saya komen itu beliaunya enggak lah, enggak dibalesi? Enggak dibalesi? Enggak.
Enggak ada. Nggak ada. Saya komen itu pertama saya nanya yang termasuk saya tak Pak, itu beliaunya kenal sama saya pribadi. Ya. Nah setelah itu saya komen lagi, soalnya itu belum selesai gitu loh, saya masih kayak gemes gitu dengan komentar tersebut. Saya komenlah menjelaskan kalau tempat biliar itu nggak tempat yang seperti ini loh Pak, soalnya kan juga bawa nama Glamour and Bistro juga kan. Jadi nanti saat takutnya saya juga orang-orang mikirnya ke negatif ke tempat tersebut gitu. Ya, sudut pandangnya. Jadi kalau ada yang udah mikir negatif kan nanti berbahaya nih kalau orang ini nggak dikasih tahu apa sih Pool and Bistro itu tempat main biliar loh gitu. Itu mestinya itu olahraga. Harusnya diundang ya biar nggak gitu. Mungkin nanti makin panjang ya. Setelah jenengan komen nggak dibales, komen itu masih ada atau berbun? Setelah itu ada komentar lagi dari kita juga, Angel mengomentari tentang background beliau gitu. Dia mempertanyakan tidak sesuai ya dengan apa yang diunggah. Sempat ada yang kayak gitu? Ya, apa yang sempat diunggah sama di feed-nya atau di reelsnya dengan itu kan kita menggunakan bahasa yang halus, yang tidak menyinggung gitu kan. Setelah berapa lama jadi pembahasan di grup kita. Jadi pembahasan kita cari lagi untuk kita komentari lagi lah untuk tujuannya ayo lo Mas, Pak gitu atau Mas gitu. Ya kita ngobrol aja, bicara baik-baik. Mau dikomen seperti itu pakai tuban banget, ternyata udah bisa, udah hilang. Sudah dihapus. Coba DM. Dia komen cuma sekali itu aja. Komennya cuma sekali itu aja. Komennya cuma sekali terus habis itu dihapus gitu. Setelah ada ini ya feedback gitu. Iya. Nggak ada ini. Harusnya nggak mungkin kan saya yang DM. Soalnya yang komen buruk siapa? Beliau kan. Ya masa saya mau DM, Pak nggak minta maaf tak Pak, masa mau gitu. Jadi saya menunggu itu sebenarnya. Saya kan screenshot tuh habis ketemu. Saya screenshot tuh ada komen kayak gini loh Mas Yok, laporan ke grup ke teman-teman. Nah habis itu loh iya pada rame tuh di grup lo kok gini, otomatis ya pada tersinggung, apalagi di Thailandnya Tuban banget juga banyak profesi yang ada yang guru, ada yang segala macam. Sebelum masuk ke sana lagi, sudah berusaha untuk DM? Saya DM. Ada komunikasi? Enggak. Direct message itu? Karena kan sudah ada berupa kita menyebutkan teguran dari komentar balasan yang Mbak Devi juga. Saya kan sudah menegur. Maksudnya juga harusnya kalau saling kenal ya. Misalkan nih jenengan kenal sama saya, terus jenengan nggak sengaja komen, nggak sengaja kalau nggak lihat kalau itu ada saya, misal tiba-tiba dilihat lagi videonya, terus lu ya Mbak Devi gitu. Harusnya maaf ya aku nggak kenal loh. Dan nggak ada kata maaf setelah. Tidak ada sama sekali. Komen itu balasan dan lain tidak ada. Tidak ada dan tidak ada yang menghubungi saya secara pribadi juga tidak ada. Misalkan kenal yuk bisa loh Pak minta maaf gitu. Iya nggak sih? Nah, selain talent siapa saja yang bisa? Ada modelnya Mbak Andin. Modelnya Mbak Andin itu siapa? Ibaratnya dia pendirinya atau apa ya, kita nyebutnya apa ya? Pokoknya yang punya sekolah model Tuban itu. Kecil lah. Iya. Oke. Mbak Adin juga kalau kita lihat dari backgroundnya juga dia ini orang hebat loh Mbak. Saya nyatet nih Mbak. Dia duta kampus Indonesia, Miss Modeling Silence, Yuk Musliman Sujoharjo, Jatim Fair, Putri Bintang Nusantara, Miss West Jatim, dan ex-presenter Pojok Kampung JTV. Artinya model-model yang di kelasnya tadi juga ada di situ. Diundang. Banyak juga ya yang ikut. Ya. Dan kena yang namanya LC tadi. Iya. Wah, ini ada efeknya nggak? Efeknya ini di talentnya, di modelnya Mbak Andin ya. Katanya sih ada capture-annya juga kalau si modelnya dia ditawar sama beberapa komentar. Itu komen di itu juga? Bukan, di personal. Kalau personal kan antara saya dan Mbak Deni ya. Tapi kalau di komentar postingan itu kan keseluruhannya. Nah, kalau di DM mungkin bisa dicuekin lah Pak. Nggak dibaca banyak orang juga. Artinya setelah ada video itu, terus ada komenan itu, ada yang bukan LC dan lain sebagainya yang diundang itu malah ditawar. Dikira.
Oke, dikira itu. tak kucing, rasanya ya kurang pantas sih Pak. Jadi sangat disayangkan sih Pak kalau menurut saya ya kurang bijaksana aja. Ya itulah. Tapi saya lihat tuh di mana di news itu portal itu katanya sudah menghubungi panjenengan ini. Yang bersangkutan. Iya, yang bersangkutan tuh mencoba menghubungi saya. Saya kan dari pagi banget itu kan udah kerja Pak. Itu DM. WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oke. Menghubungi saya karena mungkin saya kebetulan lagi slow respon, mungkin sedang istirahat, lagi tidur sih Pak sebenarnya. Pas itu saya lihat jam, oh iya, biasa respon secara baik. Chatnya juga dia bilang mau ketemu pengacara kami itu kapan, gitu kan? Ya saya juga respon. Ya saya juga harus komunikasi juga karena pengacara kita juga lagi di luar kota, gitu kan? Lagi sibuk. Saya juga nunggu responnya. Saya juga harus lempar lagi ke beliau gitu. Akhirnya dapat titik temu di hari Senin nanti. Hari Senin kita ketemu. Oke. Besok ini benar? Iya. Ini apa kan? Iya. Ya makanya begitu. Ini podcastnya hari Jumat ya. Berarti Senin besok ya? Senin insya Allah. Oke. Jadi ya kita sudah tentuin jadwal hari Senin gitu ya. Dan tujuan kita tetap sih Pak, dari awal pengen semua ini baik-baik aja lah gitu, sampai minta maaf ya sama adik-adik saya gitu, terus sama model-model Mbak Adin juga yang terdampak gitu, minta maaf gitu secara publik lah gitu kan. Itu aja sih. Minta kita itu Pak, kalau di awal sudah DM Mbak Devi, Mbak ngapunten saya salah. Maksudnya diteruskan ya? Maksudnya diteruskan ini loh, maksudnya Iya. Ya WA-an lah, Iya. ternyata enggak berhenti aja Sama gitu sekali. ya. Berhenti. Mungkin enggak tahu, mungkin ada Devi di situ. Tahu nggak tahu pantas tak Pak? Tahu nggak tahu itu memang Iya. Itu enggak tahu. Soalnya di sini saya keberatannya juga bukan karena saya pribadi, karena memang teman-teman saya di sana juga banyak. Ya, banyak. Banyak profesi Dan semuanya merasakan hal yang sama. profesi adik-adik saya tuh ya sebenarnya bukan orang sembarangan juga. Mereka ada yang pengusaha, ada yang markom, ada barista, banyak, ada mahasiswa jelas itu ya. ada ibu rumah tangga, ada penulis dan guru. Kurang satu, dosen. Tambah satu dosen. Itu nanti. Pasti mewarnai itu loh, mewarnai. Ini ya. Apalagi dosen politik, nah itu mewarnai itu. Ini orang pinter ini ya. Oh kosong. Orang gustik loh, pinter. Iya. Waktu mendapatkan hal yang seperti itu, jenengan sebagai yang punya beban banget, responnya harus bagaimana? Ini kan pertama kali ada masalah seperti ini. Iya. Iya kan? Gimana itu? Iya. Untuk melindungi ini, talent-talent Saya nggak nyangka sih Pak. Jadi terus saya banyak diskusi sama orang pintar, bukan orang-orang yang ngerti lah. Ini langkahnya gimana ya? Ini ya ini baik saya loh. Berarti belum kenal Sama siapa? sampai ya sama yang bersangkutan itu. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal ya? Nggak kenal sama sekali. Kalau Orangnya terkenal maksudnya. ya saya juga kenal sih. Iya. Masa nggak kenal? Itu jawaban bagus. Terus gimana? Gitu tahu itu? Ya shock aja. Terus ini saya banyak tanya-tanya ini langkahnya gimana, lanjutnya gimana. Nggak mungkin kita menyerang atau apa yang nggak bijaksana gitu. Iya. Saya langkah baiknya gimana supaya tuntutan kita tuh dia minta maaf apa ya? Itu satu. Minta maaf sama kita gitu kan. Atau ini motifnya itu klarifikasi. Ya, itu juga itu loh Pak. Memang religius kan sebenarnya. Bang saya, ya jujur saya sama beliau nggak kenal, saya nggak pernah buka sosmednya beliau, saya tidak Bukan followernya. karena follower itu kan selera ya Pak, karena saya suka sama influencer tentang otomotif, tentang berkendara, mungkin yang saya lihat itu terus gitu, mungkin saya tidak dari influencer itu gitu, saya tidak menyimak yang ada di depan juga gitu. Mungkin kalau Pak ini punya sosmed, mungkin saya ikuti, saya
komentarin. Kan sudah. Kan sudah. Berarti nganu, apa konten-konten politik berarti ya? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kalau yang sampai ini nggak ada. Cuma foto kembang. Iya. Kembali ke Mbak Devi itu. Begitu jenengan tahu langsung kondo ning bose. Iya dong. Jangan bos, Pak. Oh, gimana? Jangan bos. Om ya. Salah om. Iya, itu marah beneran. Anda beneran marah beneran. Beneran marah loh Pak, saya sampai ngirim pun itu sebenarnya mau ke grup Tuban banget tuh hampir salah kirim saking gemetaran tangan saya. Saya tuh kalau menerima gimana ya? Mungkin memang mental saya itu kurang kuat ya untuk menjadi influencer mungkin ya. Sampai ini gemeter gitu. Apa? Sampai gemeter. Gemeter Pak. Suruh sarapan Pak. Iya, Pak. Sampai saya hubungin ya Pak ya, saya hubungin gitu kan. Ya aku melihat nih Pak, yang seperti kayak gini kan yang kena mental Pak. Ya. Mental pasti yang kena mental itu kerja jadi nggak beraturan, apalagi seorang ibu Pak gitu. Baru satu Pak, belum yang lain-lainnya. Support dari teman-teman gimana katanya? Yang lain katanya. Sebagai perwakilan dari talent-talentnya Kang Mas. Kalau support ya tetap itu ya Mas ya, tetap gimana ya, lebih ke ya mau gimana harus ngasih tahu ke yang komen itu lah, pokoknya kita harus paling enggak bikin beliaunya ini tahu kalau beliau itu komennya itu udah salah gitu loh, intinya kayak gitu. Jadi gimana caranya gitu ya? Jadi biar nggak terulang lagi, dan nanti misalkan kita ada teman-teman lain juga kalau menerima komenan seperti itu kan juga menyakiti hati gitu loh, dan juga yang kena itu mental gitu loh. Jadi misalkan nih kita udah kerja bener-bener nih ya, banting tulang, wes aku bener-bener yang ngonten tiap pagi malam, terus ada yang jadi live streamer ya, nge-live sampai pagi sampai malam, ketemu pagi loh dia, maksudnya kan kerja keras nggak jadi LC gitu loh, tapi kena komen kayak gitu itu kan ya loh, aku kerja keras loh gitu loh, maksudnya aku juga mau ngasih tahu loh, nggak kayak gitu gitu loh, ya apa ya, aku sampai bingung. Aku tuh bukan orang yang seperti itu, dan kalau beliaunya komen seperti itu kan otomatis juga membawa pengaruh negatif dengan orang-orang yang mau komen negatif juga kan, jadi lebih gampang, jadi nanti malah kena mental. Mungkin karpet guyon mungkin. Iya, nggak masalah kalau misalkan memang kan guyon ya Pak ya. Setelah tak komen kan bisa minta maaf walaupun guyon, nggak ada minta maaf. Itu Bapak. komen keberapa? Adakah di atasnya itu ada komen-komen itu? Nggak ada. Komen yang pertama. Oh, komen-komen dari orang lain yang Ya. oh kalau orang lain banyak ya Banyak komen Yang ya. lain malah ya rata-rata. Wah, ono Baru, tempat baru. positif semua, cuman Ya. dia atau yang negatif. Makanya saya heran kenapa sosok hebat seperti itu komen seperti itu suwaru Pak. Ya. Kalau saya daerah itu gini Mas. Netizen Indonesia itu netizen terjulid. Iya Pak, misalkan yang komen pun bocil nih, kan pasti tak cek dulu siapa yang komen. Kalau yang komen bocil beda cerita Bapak. Loh, ya. Ini sosok hebat yang memang kebetulan saya mengidolakan gitu loh. Sosok yang saya idolakan, ya Allah aku sampai gemeter itu karena memang beliau itu sosok yang saya idolakan. Oh ya, orang hebat. Saya kayak yang mau pengen mengikuti jejaknya sebagai orang hebat tersebut, yang jadi public speakingnya bagus dan lain-lain. Saya tuh pengen gitu loh seperti itu. Jadi pernah mengidolakan, saya followers beliau ya, dan gimana ya, di komen sama saya pernah mengidolakan seperti itu tuh kayak langsung nggak jadi idola lagi tuh, langsung runtuh, langsung ngeblank gitu. Ini idola tuh saya komen kayak gitu. Tapi kok orang sehebat itu kok bisa komen seperti itu? Saya mikirnya cuman gitu aja sih. Kok bisa nggak bijak dalam komentar? Padahal backgroundnya juga pendidikannya ada gitu. Tapi kok komennya menunjukkan beliau itu, mohon maaf, kayak nggak mengenyam bangku sekolah gitu loh Pak. Mohon maaf banget, karena memang suwaru Pak komen seperti itu menurut saya. Walaupun sejulit-julitnya netizen Indonesia ya wes, misalkan anak-anak bocil-bocil yang komen, it's okay, nggak apa-apa wes ya, orang lain juga pasti bisa nyerap, oh ini asal komen. Nah kalau yang komen orang hebat seperti beliau, Dan itu komennya tanpa emoji ya atau gimana? gimana Mas, aku lupa screenshotnya pula ya. Ada emojinya atau
Ya, sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan. Nah, Kak Mas Yogi, sampai hari ini jenengan lihat bagaimana? Apakah ada etikat apa enggak? Kemarin itu WhatsApp saya, Terus? semua yang dihubungin setelah somasi itu sampai, dikirim sama lawyer kita juga, dihubungi semua. Asisten saya dihubungi, Mbak Julia. Oh iya. Ya, pertama di situ Julia report saya juga, saya belum respon karena pulang kerja. Oke. Bapak tahu kerja semua. Jangan kejar. Tapi Kerja lapangan ya. Keras kerjanya dia. Terus ya. Betul, Pak. Saya setelah itu kan mungkin berberes mandi dan habis ibadah terus istirahat, Pak. Aku nggak tahu selanjutnya dia tuh menghubungi siapa aja, tiba-tiba masuk ke kontak saya juga gitu. Karena saya baca, ya saya balas lah gitu. Saya balas dengan sopan, dengan baik supaya nggak ada salah, nggak menyinggung dia. Setelah Apa itu isi WA-nya apa? Isi WA-nya apa? Isi Ngapain ketemu? tujuannya karena di surat somasi itu harus menemui lawyer kita. Oh, oke. Kapan ya, gimana ya, terus saya tunggu jawaban juga. Kebetulan lawyer kita juga lagi di luar kota, saya tunggu juga. Saya forward lagi dia gitu, terus beserta jam dan lokasi itu sudah. Oke. Nah, semua dihubungin, Mas. Asisten saya, kakak saya juga termasuk seperti Mbak Devi. Kakak saya ini beliau hubungin saya WhatsApp, katanya ada masalah ya. Oh iya, nanti saya berarti memang dia kenal semuanya gitu dengan asistennya juga kenal. Karena di kontak saya itu, di kontak bio Instagram saya itu ada nomor asisten. Ya, kontak-kontak itu ya. Ya, mungkin dia cari-cari Ya. siapa, akhirnya dapat kontak saya. Nah, yang menarik itu tadi ada Mbak Andin yang katanya itu tadi ya, kan punya efek pada murid-muridnya itu. Iya. Yuk, Kang Mas Yogi tahu nggak? Kira-kira pendapatnya Mbak Andin, sayangnya kan kita nggak bisa menghubungi Mbak Andin gitu. Mau ditelepon, Mbak? Alah, dari Yogi aja gimana? Ya. Kalau menyerahkan semuanya ke Yogi atau gimana gitu, atau dia juga mau somasi yang lain atau seperti apa? Kurang tahu. Cuma seorang ibu kepada anaknya yang diperlakukan seperti itu ya marah. Reaksinya marah, ya benci. Dan ditambah satu lagi, kita nggak saling kenal. Gitu. Kok bisa berbicara seperti itu? Oke, kalau kita bicara sebagai layaknya tongkrongan Temen seperti Mas Bibir itu kan kita bercanda yang ada sedikit kasar Jawa Timuran kan masih gitu kan, nek kenal. Tapi ini kan nggak kenal gitu kan, nggak kenal. Apalagi kalau misalnya udah menjurus ke arah tadi gitu loh, profesi tadi. Injustice lagi ya. Iya. Mempertanyakan sih dia memberikan datanya. Kalau saya sih apa namanya istilahnya, orang kalau tahunya jalan kebenaran itu masih tahu satu jalan, jadi belum tahu jalan yang lain. Yang diketahui, yang dicari itu kebenaran terus gitu kan. Tapi dia tidak tahu bahwasanya ada jalan yang lain. Nggak ngerti salah. Nah itu yang dicari itu kebenaran terus, tapi dia tidak tahu jalan yang lain, Atau nggak tahu terkait dengan kebaikan gitu. kebijaksanaan juga. Oke. Nah, Kebenaran itu macam-macam. oke. Pengharapannya sederhana sekali kan, bukan tuntutan ya, keinginan lah istilahnya ya. Adalah ya setidaknya meminta maaf aja kan, ya kan, seperti itu. Lah kalau umpamanya itu tidak Anda dapatkan, katakanlah somasi. Nanti kalau dari kita berdua mungkin tidak mewakili semuanya, karena kan di sini ada banyak orang. Oke. Nanti kita diskusikan Masih didiskusikan lagi. Mungkin ya kita tetap kembali lagi pasarnya ke loyalitas. Oke. Ini loh, demokrasi itu seperti ini. Ya. Demokrasi. Tidak sepihak, jadi kalau kita bisa bicara seperti ini kan
dari sudut pandang atau POV kita ya Pak. Dari POV kita, dari POV-nya Mbak Devi. Mungkin kalau di sini kita ajak semua talent kita mungkin penuh banget. Wah, itu supporternya begitu ya, sobo. Mbak, talentnya dijak kabeh merene wah, talentnya. Lah pengikutnya tebar banget berapa? 100.000 lebih, ya kan? Terus ya 100 berapa? takut ria Pak. Ya berkat aku banyak belajar sama Pak Denny. Nasihat-nasihat Pak Denny kita lakukan. Dia memang pintar dari dulu saja. Dia lumayan pintar dia. Serius. Iya, apa ya? Tough orangnya memang tough ya. Dan terbentuknya beban banget itu juga dari Uni Rose Pak. Dari Iya. Ini kabeh ngono saya ini. Dulu dia kayak gitu terus saya bilang oke lah, walaupun sebenarnya di sini tuh ya memang lagi in gitu kan. Belum. Iya kan belum, tapi kan Pak ini kan sepertinya ya. Orang ngapain sih yuk kamu Iya seperti itu. Karena di sini ini apa gitu loh. Ya memang itu memang masa tuh juga ini masa politik. Masa politik. Bukan kan informatika. Cuma waktu itu kelasnya ada saya yang untung nggak diajar. Iya. Itu terus diajar lagi. Ya. Berarti kalaupun ada apa-apa tetap akan dibicarakan sampai jadinya kita sampai ada titik temu lah gitu kan. Kembali lagi kita tetap berkarya Pak. Teman-teman kita pengen berkarya, bekerja, membahagiakan orang-orang yang kasih. Ini bukan partai toh? Iya. Berkarya. Partai kasih sayang. Berkarya. Partai kasih sayang. Kita partai kasih sayang. Partai berkarya ya. Ya kan. Enggak, kalau Devi gimana? Ini kan sudah waktunya nih. Closing dan barangkali pesan ke siapapun lah yang ada di. Kalau pesan sih, kalau harapan aja ya, harapan kita ya lebih tepatnya, harapan kita semua lah ya, dari pihak yang bersangkutan ada niat baik untuk minta maaf, dan yang paling penting nih ya, sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan, gitu aja, sadar aja, pokoknya kalau ada permasalahan dengan manusia diselesaikan dengan manusia juga gitu. Jadi diselesaikanlah ini loh masalahnya itu. Belum minaras. Jadi ini ngomong. Tambahin sedikit aja. Kalau di sekarang kan banyak kalau melakukan kesalahan kan terus di sosmed terus minta maaf gitu. Nah, iya kan ada yang kayak itu enggak ya? Nanti akan seperti itu secara terbuka. Secara terbuka ya di sosmed gitu. Ya karena terciptanya di sosmed ya harus kita share publiknya dari sosmed sih. Oke. Ya semuanya minta maaf gitu aja. Ya. Oke. Yuki mau ini kalau tadi closing statementnya dari saya nulis tadi jam berapa pas Jumatan Pak. Pas Jumatan. Jangan ikut banget loh. Ada di sana udah sih. Jadi kan sebelum biasanya sebelah arah melangkah ke masjid itu kan ada nilai-nilai positif Pak yang kita terima dan akhirnya terciptalah tulisan ini Pak. Jangan-jangan melangkah ke masjid itu udah ke masjid, nggak Jumatan loh ya? Enggak. Ngopi. Silahkan disampaikan. Dunia ini terhubung tanpa batas, di mana suara bisa menjelma jadi tulisan dan tulisan bisa jadi luka. Marilah menanam bijak dalam hati dan menyembuhkan dalam kata. Ucapkan yang menyejukkan, komentari yang membangun, baik di hadapan manusia maupun di balik layar yang diam. Sebab ini, diam kata adalah jejak, dan diam jejak akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Maka bersyukurlah yang menanam lisan, membahagialah, menjaga jemari, sebab keduanya adalah cermin dari hati yang suci. Cuma berkah Pak Stephen. Kayak kata-katanya yang bisa rusak juga loh. Enggak Pak, saya itu Pak, terinspirasi dari situ. Jadi saya menanamkan diri, jadi lebih hati-hati gitu, karena semua sosial media itu banyak yang melihat Pak. Walaupun kita dikunci akunnya, semua bisa terbuka, sistem itu nggak ada yang apa. Mungkin di podcast kita yang berapa yang tahun lalu karena sistem itu nggak ada. Semua bisa melihat, dunia itu bisa melihat apa yang kita tulis, apa yang kita buat. Jadi lebih hati-hati. Itu hanya ini.
bijak dalam menggunakan media sosial. Ya kan? Kembali ke media konvensional aja. Baiki. Lah ini bisa dong lali aku. Lali. Padahal sampai lu pegang saham ini. Enggak ya. Gini, oke. Kita close. Ya. Harapan kita dari Cedek Geni semoga masalah ini clear dan kembali bisa damai lah setidak-tidaknya ya. Bisa berkarya lagi. Bisa bekerja Beliau lagi. juga kan punya karya Pak. Betul. Nah, ya sangat disayangkan personal brandingnya aja gitu loh Pak, yang telah dibangun mungkin tahunan dengan darah dan keringat gitu ya Pak Preset loh Pak. Kita tetap bekerja sama dengan semuanya, Ya. bekerja sama dalam kebaikan dan ingat etika dalam menggunakan media sosial harus bijak, jangan menyakiti orang lain dan harus saling yang namanya menjaga yang namanya toleransi saling menghormati. Demikian dari Cedek Geni. Kita close kita close langsung podcast Cedek Geni. Ya, sampai jumpa lagi. Merdeka.